Salam sejahtera buat kita semuanya. Kita bertemu kembali di dalam renungan malam. Bersyukur karena kebaikan Tuhan selalu ada bagi kita semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan lebih dahulu berdoa sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan malam hari ini. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu bagi kami. Kami boleh ada sampai malam hari ini karena anugerah Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi kami, memberikan pemahaman kepada kami, bahkan memberikan kepada kami senantiasa hati yang siap dan dibentuk dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sedialah kami mendengarkan renungan malam hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Malam hari ini kita akan melihat dalam Mazmur 46. Mazmur 46. Kita akan membaca ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan, yang mengadakan permusuhan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah, dan Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, tinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Puji Tuhan. Dalam ayat yang ke-12 dikatakan, Tuhan semesta alam menyertai kita. Malam hari ini, tema renungan kita adalah pentingnya penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, tentu perjalanan hidup kita tidak mudah. Perjalanan hidup kita penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, penuh dengan segala ancaman-ancaman. Sehingga kita memerlukan yang namanya penyertaan Tuhan. Kita memahami perjalanan tokoh-tokoh Alkitab. Baik itu kita ketahui seorang Abraham, Musa, Yosua, sampai kepada mungkin kita melihat Yusuf ataupun Daud. Maka mereka memiliki satu kehidupan yang disertai oleh Tuhan. Mereka bukan tidak menghadapi masalah, bukan tidak menghadapi ancaman, bukan tidak menghadapi segala tantangan. Namun semuanya dapat luput karena penyertaan Tuhan. Demikian juga pada kita saat malam hari ini, di mana hari-hari kita tidak akan menjadi lebih baik. Hari-hari kita akan semakin menjadi sulit. Karena itu kita perlu yang namanya penyertaan Tuhan. Maka dalam konteks Mazmur 46, maka pemazmur ini dikatakan bahwa mereka mengingat pentingnya penyertaan Tuhan. Sampai dikatakan ayat yang ke-12, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kalau kita membaca dalam satu perikop ini atau satu fatsal ini, maka ada satu pengagungan bahwa Tuhan adalah kota benteng yang teguh. Kota benteng yang mampu menghadapi segala tantangan. Dan kota benteng yang dapat menghindarkan kita dari segala ancaman. Pada malam hari ini, mari kita akan melihat bagaimana supaya kita mendapatkan penyertaan Tuhan dalam konteks Mazmur 46. Apa yang kita harus lakukan? Maka ayat-ayat yang telah kita baca memberikan informasi kepada kita. Ayat 9 dikatakan, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan. Bagaimana supaya kita menikmati penyertaan Tuhan? Yang pertama dalam ayat ini, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan. Artinya, ketika kita menghadapi tantangan, menghadapi ancaman, menghadapi kehidupan yang tidak ideal,
maka kita perlu penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan itu akan didapatkan ketika dikatakan, pergi, pandanglah pekerjaan Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, yang pertama, mari kita ingat pertolongan Tuhan. Mari kita ingat selalu pembelaan Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sudah kita nikmati dalam sepanjang hidup ini. Harus diakui, kalau kita melihat, kalau kita merenungkan, kalau kita memikirkan pekerjaan Allah dalam hidup kita, maka saya yakin terlalu banyak pekerjaan Allah dalam hidup kita. Terlalu banyak jumlahnya pekerjaan-pekerjaan, pertolongan-pertolongan, bahkan pembelaan-pembelaan Tuhan bagi kita. Karena itu pemazmurin mengajak kepada kita, mari keluar. Jangan terpaku, terpuruk dengan keadaan, tetapi bangkit. Ingat puji Tuhan, ingat kebaikan Tuhan, ingat pembelaan Tuhan di waktu-waktu di mana kita sudah lalui, dan pekerjaan Tuhan itu nyata bagi kita senantiasa. Lalu yang kedua, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Yang kedua adalah kita diminta untuk dikatakan tenang dan percaya. Diam di sini bukan berarti berpaku beku, tidak. Tetapi ada satu sikap hati kita, tenang dan percaya. Sebab dikatakan ketahuilah bahwa akulah Allah. Bagaimana kita mendapatkan penyertaan Allah? Tenang dan percaya. Kita teringat kepada satu kali murid-murid di dalam perjalanan, waktu Yesus katakan pergilah ke seberang. Lalu tiba-tiba mereka menghadapi yang namanya angin tofan, badai yang begitu luar biasa. Sehingga murid-murid menghadapi satu hal yang luar biasa, kegoncangan, ketakutan, kekhawatiran. Lalu mereka membangunkan Yesus di buritan. Yesus hanya berkata, tenang dan percaya. Bapak Ibu Saudara, ketika menghadapi hidup yang tidak ideal ini, tenang dan percaya bahwa Tuhan itu ada bagi kita. Penyertaan Tuhan itu ada bagi kita. Pembelaan Tuhan itu nyata bagi kita. Tenang dan dikatakan percaya kepada Tuhan. Seringkali iblis membuat hati kita menjadi gelisah. Membuat hati kita tidak tenang. Pikiran kita menjadi banyak dipanah dengan hal-hal yang sangat-sangat membuat pikiran kita menjadi negatif. Tetapi Tuhan berkata, tenang dan percaya kepada Tuhan. Jadi bagaimana kita mendapatkan penyertaan Tuhan? Tenang dan percaya kepada Tuhan. Maka penyertaan Tuhan akan menjadi milik bahagian kita. Lalu yang ketiga, bagian yang terakhir, bagaimana kita mendapatkan penyertaan Tuhan? Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Ditinggikan di bumi. Yang ketiga, bagaimana kita mendapatkan penyertaan Tuhan? Maka dikatakan firman Tuhan, tetap dan terus tinggikan nama Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kehidupan yang penuh tantangan tidak ideal ini, tetap tinggikan puji Tuhan setiap hari. Karena ketika kita meninggikan Tuhan, maka pemazmur dikatakan Tuhan akan mengatasi segala hal. Tuhan akan mengatasi segala tantangan. Mazmur 57 dalam ayat yang ke-6 dikatakan, tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu
mengatasi seluruh bumi. Ayat yang ke-12 dikatakan, tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mari terus tinggikan Tuhan. Tinggikan nama Tuhan. Tinggikan nama Yesus dalam hidup kita. Jangan dibesar-besarkan masalah kita. Jangan dibesar-besarkan pergumulan kita. Jangan dibesar-besarkan segala hal yang ada dalam hidup kita. Tetapi mari besarkan nama Tuhan saja. Tinggikan Allah dalam Kristus Yesus setiap hari. Maka penyertaan Tuhan akan menjadi milik bagian Tuhan, bagian kita semuanya. Kalau Tuhan yang menyertai, maka tidak ada satu kekuatan yang mampu melawan. Tidak ada satu kekuatan yang mampu bertahan. Sebab penyertaan Tuhan ada dan nyata bagi kita senantiasa. Karena itu malam hari ini saya mengajak kepada Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Ketika Bapak Ibu menghadapi segala hidup yang tidak ideal ini. Dan kita terus memohon penyertaan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan yang akan membuat kita tetap kuat, mampu, dan menghadapi segala sesuatu. Bagaimana supaya kita menikmati penyertaan Tuhan? Ingat pekerjaan Tuhan. Renungkan, pikirkan pekerjaan Tuhan. Ingat pertolongan Tuhan. Tenang dan percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, tetap tinggikan Tuhan. Maka saya yakin penyertaan Tuhan akan menyertai kita hari demi sehari. Inilah renungan firman Tuhan malam hari ini. Kiranya menguatkan, menolong, dan menyertai kita senantiasa. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat renungan malam hari ini. Biarlah Tuhan menanamkan firman-Mu dalam hidup kami. Kami mohon penyertaan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan atas hidup kami. Karena kami percaya ketika Tuhan menyertai kami, maka kami menjadi orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang kuat. Orang-orang yang dimampukan menghadapi apapun dalam hidup ini. Karena itu, bila kami terus mau mengingat pekerjaan Tuhan, kami tetap mau tenang dan percaya, dan terus meninggikan nama-Mu dalam hidup ini. Berkatilah umat-umat-Mu dimanapun saat ini berada. Mungkin mereka sedang menghadapi masalah, sakit, penyakit, pergumulan. Doa kami dalam nama Yesus, Tuhan bela, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan jawab dari tempat maha tinggi. Dan pembelaan Tuhan nyata di dalamnya. Berkatilah dimanapun kami berada. Rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami. Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Terus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bila terus memberkati di kota di mana kami diam. Berkat Tuhan menyertainya. Terima kasih Tuhan. Ampuni kekurangan, dosa, dan kesalahan kami di hadirat-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan. Tetap semangat, tetap kuat, tetap di dalam Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.